sebelum belajar ibu minta tolong sampahnya yang ada di sekitaran tolong dibersihkan, bangkunya tolong dirapikan, jangan ada yang maju-maju atau mundur-mundur ya, barisnya harus diluruskan. Oke. Hari ini kita belajar biologi ya, biologi SMA. Sebelum belajar ibu minta kepada ketua kelas tolong pimpin doanya. Sebelum belajar mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan adanya kita berdoa tadi ilmu kita menyerap ya. Oh ya, ibu mau cek absensi dulu ya. Hari ini berapa orang yang hadir? Ada semua. Ada semua, oke. Ada semua ya. Hari ini tanggal 2 ya. Ya, hari ini kita akan belajar klasifikasi dan ciri jamur. Nah, sebelumnya ibu mau kasih tahu untuk siswa-siswa ibu yang aktif dalam pembelajaran ini nanti ada rewardnya. Rewardnya berupa roti coklat. Ini khusus untuk siswa yang aktif ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi dan ciri jamur. Nah, tahu nggak kenapa ibu bawa roti? Roti ini ada hubungannya sama jamur. Nanti setelah ibu bagikan roti ini, jangan lupa kalian cek tanggal kadaluarsanya supaya buru-buru ditumbuhi sama jamur. Oke. Di sini siapa yang masih menyerah kalau jamur itu merupakan tumbuhan? Lucy, kira-kira jamur merupakan tumbuhan atau hewan? Tidak punya. Adil? Kalau tidak? Tidak. Kalau Sri? Nah, jadi kalau jamur itu bukan merupakan tumbuhan ataupun hewan. Kenapa tidak? Karena jamur memiliki kingdomnya tersendiri, yaitu kingdom fungi. Dia tidak dikatakan sebagai tumbuhan karena tidak memiliki klorofil, yang mana fungsi dari klorofil ini untuk berfotosintesis atau membuat makanannya sendiri. Oh ya, sebelumnya ada yang tahu pengertian dari jamur? Dina, coba jelaskan jamur itu apa? Tahu nggak? Tahu. Kalau Adil? Tahu. Lucy? Belajar kecil. Ada lagi? Sri? Oke, kita simak pembelajaran hari ini supaya kita tahu ya. Nah, jadi jamur ini merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel, namun tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Nah, pada materi hari ini kita akan berfokus kepada ciri-ciri dan klasifikasi dari jamur. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama, jamur memiliki bentuk yang beragam. Ada yang bentuknya oval, berupa benang-benang, dan memiliki tubuh buah yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk seperti mangkuk, dan ada pula yang berbentuk seperti oval. Nah, selanjutnya, jamur ini juga merupakan organisme uniseluler, yaitu bersel satu, dan multiseluler yang memiliki sel banyak. Nah, kalau mengenai jamur yang uniseluler, itu ukurannya mikroskopis, sangat kecil. Jadi, kalau mau melihatnya itu harus menggunakan mikroskop. Nah, kalau jamur yang multiseluler, itu berukurannya ada yang mikroskopis dan ada pun yang berukuran makroskopis. Nah, kalau untuk ciri-ciri dan karakteristik selanjutnya, yang pertama, organisme eukariotik mempunyai membran nukleus dan organet membran lainnya, dan tubuhnya tuh dilindungi oleh zat kitin. Ada yang tahu zat kitin apa? Tidak. Lapisan utama dinding sel untuk memperkokoh jamur yang berbentuk seperti lilin. Nah, selanjutnya tidak memiliki klorofil. Untuk usia, klorofil itu apa tadi? Ada klorofil itu apa? Tidak tahu. Oke, Sri, fungsi dari klorofil itu apa? Tidak. Fotosintesis. Oke, benar ya.
ciri-ciri jamur yang selanjutnya. Boleh dibacakan oleh Nadia ciri-ciri yang pertama sifat heterotrof itu? Yang pertama, bersifat heterotrof itu hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Nah, jadi jamur ini memiliki sifat heterotrof yang mana dia hidup itu dengan memperoleh nutrisi atau zat organik dari organisme lainnya. Nah, selanjutnya boleh dibacakan oleh Sri, silakan. Selanjutnya ada tubuh berupa hifa. Sel memanjang berupa benang-benang terdiri dari hifa vegetatif dan reproduktif. Nah, jadi tubuh yang berupa hifa. Hifa itu sekumpulan benang-benang halus atau benang-benang sel yang memanjang yang mana susunannya terdiri dari hifa vegetatif. Nah, hifa vegetatif ini fungsinya untuk menyerap nutrisi atau menghasilkan makanan. Kalau hifa generatif itu untuk bereproduksi atau menghasilkan spora. Selanjutnya dibacakan oleh Lucia. Selanjutnya ada terdapat miselium, yaitu kumpulan hifa yang bercabang berfungsi menyerap makanan dari organisme lain. Nah, tadi kan kita menjelaskan tentang hifa. Hifa itu kan benang-benang halusnya. Nah, sedangkan miselium ini adalah kumpulan dari benang-benang halus yang bercabang, yang mana fungsinya itu hampir mirip seperti hifa. Ada yang miselium vegetatif dan miselium generatif. Nah, kalau yang vegetatif tadi untuk menyerap makanan dari organisme lain, kalau miselium yang generatif untuk bereproduksi. Nah, selanjutnya cara hidup jamur. Jamur ini hidupnya di tempat yang lembab dengan pH yang rendah. Nah, yang pertama itu ada saprofit. Jamur memperoleh nutrisi atau memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Contohnya dari roti atau dari sisa-sisa kayu, yang mana jamur ini berfungsi sebagai patogen dalam ekosistem. Nah, selanjutnya ada bersifat parasit, yaitu jamur memperoleh zat organik atau memperoleh nutrisi dari makhluk hidup yang masih hidup yang menjadi inangnya. Ini adalah jamur yang bersifat patogen atau penyebab penyakit. Selanjutnya bersifat mutual, yaitu memperoleh zat organik dari makhluk hidup tetapi menguntungkan inangnya. Contohnya simbiosis dari alga ibu dengan lumut kerak. Nah, selanjutnya berdasarkan cara hidupnya, ini ada struktur dari fungi. Yang pertama terdapat tudung jamur. Nah, di dalam tudungnya itu terdapat lamela. Nah, jika diperbesar, yang pertama ada hifa, ada inti sel, dan ada bola septa. Nah, selanjutnya kita ke sini. Nah, ini ada yang namanya cincin. Cincin ini terletak di tangkai jamur. Adapun tangkai buahnya atau tangkai jamur yang bernama stem. Adapun yang di bagian bawahnya yang bernama vulva. Dan adapun kumpulan dari hifa tadi yaitu miselium. Miselium terletaknya di bawah. Kalau hifa terletaknya di sini ya. Selanjutnya, nah, berdasarkan cara hidupnya, jamur memiliki dua cara bereproduksi. Ada yang aseksual dan ada yang seksual. Seksual itu vegetatif, seksual itu generatif. Oke, silakan Linda dibacakan yang vegetatifnya. Vegetatif, jamur uniseluler, pembentukan tunas baru. Yang kedua ada jamur multiseluler, yaitu yang pertama fragmentasi hifa, potongan hifa yang terpisah akan menanam jamur baru. Yang kedua ada pembentukan spora aseksual, dapat berupa sporagiospora dan conidiospora yang bersifat akut. Nah, jadi reproduksi vegetatif atau aseksual ini pada jamur uniseluler ini dengan cara membentuk tunas baru atau dengan membentuk kuncup untuk memperbanyak dirinya. Nah, jika pada jamur yang multiseluler
menanam jamur yang baru. Nah, hifa-hifa yang telah dipotong tadi akan tumbuh di tempat yang sesuai dengan lingkungannya. Nah, kemudian ada pembentukan spora asexual, dapat berupa spora diospora dan konidiospora yang bersifat haploid. Selanjutnya yang generatif akan dibacakan oleh Agil, silakan. Generatif atau seksual yang pertama itu dengan penyatuan hifa atau zingami melalui tahap penyatuan plasma sel atau plasmogami dan penyatuan inti sel atau kariogami. Nah, jadi pada reproduksi generatif seksual ini dengan cara penyatuan hifa atau yang dikatakan dengan proses singgami melalui tahap plasmogami, ada kariogami. Nah, kalau plasmogami itu penyatuan plasma sel, kalau kariogami itu penyatuan inti selnya. Nah, berdasarkan cara reproduksinya, fungi ini dibagi atas 3 dengan cara seksual yang spora tadi, ada zygospora, basidiospora, dan ada ascospora. Nah, selanjutnya kita akan membahas klasifikasi jamur. Ada zygomicota, basidiomicota, ascomicota, dan deuteromicota. Sebelumnya kan minggu sebelumnya ada diperintahkan untuk membuat poster pembelajaran. Nah, kalian siapkan ya. Kelompoknya silakan duduk berkelompok masing-masing. Kelompok 1 Sri dan Dinda, kelompok 2 Adil dan Rusya. Nah, ini kelompok 1, silakan dipresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan poster yang kedua yang akan dibacakan oleh Sri. Yang pertama adalah zygomicota. Contohnya seperti Rhizopus solonica atau jamur roti dan zygospora atau hasil reproduksi seksual. Adapun ciri-cirinya, hifa senositik atau tidak bersekat. Adapun cara reproduksinya terdiri dari 2 cara, yaitu aseksual berupa spora melalui sporanium, lalu ada seksual dengan cara membentuk zygospora. Lalu ada hidup sebagai saprofit atau parasit dengan permukaan makanan basi seperti roti atau buah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Yang kedua ada ascomicota, yaitu Saccharomyces, Penicillium dan Aspergillus. Dan ascus atau kantung berisi ascospora. Ciri-cirinya yaitu hifa bersekat, aseksual dan seksual juga. Terus bentuknya uniseluler atau ragi ataupun multiseluler. Sudah sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh aku kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil poster kami. Yang pertama yaitu ada basidiomicota atau jamur tunduk. Contohnya yaitu seperti Volvariella, Volvacia, Amanita atau jamur kuping. Basidium yang menghasilkan basidiospora. Ciri-cirinya hifanya bersekat, reproduksi secara seksual atau menghasilkan basidiospora. Yang aseksual jarang terjadi, namun umumnya membentuk tubuh buah atau basidiospora menyerupai payung. Habitatnya hidup di kayu laku, tanah lembab, dan juga kompos. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lucia. Selanjutnya ada deuteromicota atau jamur tidak sempurna. Contohnya Fusarium, Alternaria, Helminthosporium. Codinidia atau aseksual adalah fase seksual yang belum diketahui. Ciri-cirinya dikenal sebagai fungsi
berekspresi. Yang kedua hanya bereproduksi secara aseksual. Yang ketiga banyak yang bersifat parasit atau patogen. Yang terakhir umumnya hidup di tanah atau jaringan tumbuhan atau hewan. Habitatnya tanah, jaringan, tanaman, dan lingkungan lembab. Oke, berapa sih kelompok dua? Oke, jadi kita udah mulai capek ya. Ngantuk mau main game? Mau. Semangat lagi main game? Kelas rabu. Nah. Masih ingat gak cara main? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Cara mainnya itu 1, 2, 3, 4. 1, 2, kira-kira yang salah mau dihukum atau apa gitu? Yang benar kasih dulu tadi ya. Oke, dari ibu dulu ya. 1, 2, 3. Ibu mau nyanyi lagu apa sih ya? Terserah ibu. Tapi jangan karaoke ya, Bu. Boleh. Lagu apa yang masih suka? Manggu mau? Boleh, pasti. Tapi jangan aja jangan karaoke, Bu. Maunya yang mana nih? Manggu aja. Manggu aja. Gini semuanya. Bu. Ini kayaknya nggak ada liriknya, mau pakai lirik nggak? Yang pakai lirik, Oh, ada liriknya.
Ini nggak? Tangan di semua dong biar sini semangat. Iya, enak ya. Ada nggak? Enggak kok, itu awal-awal ya. Apa biasanya tapi kok iya seru gitu. Iya nyanyi. Oh ini yang asal. Kok gini ya? Emang gitu, aku nyanyi nanti foto. Pasti langsung pulang. Oke, tadi kalian udah menjelaskan. Kita lanjut aja dulu ya. Kalau udah menjelaskan 4 divisi tadi, aku ingin ulang lagi nih, biar teman-teman yang lain ngerti juga nih poster yang dibikin oleh setiap kelompok tadi. Yang pertama ada zigomi kota. Zigomi kota ini gambarnya seperti ini nih. Yang berbentuk hifa, bereproduksinya secara spora, yang aseksualnya melalui spora, habitatnya ini di permukaan roti, buah biasanya. Ini contohnya Rhizopus stolonifer atau apa? Bolong-bolong. Iya, yang hitam-hitam jamur-jamur itu kan kelihatan jauh. Nah, kalau diperbesar kayak gini gambarnya. Selanjutnya ada Ascomycota. Nah, ini contoh dari Ascomycota. Ini contohnya ada yang berupa ragi, ada Penicillium aspergillus. Nah, strukturnya berupa kantong yang berisi ascospora, hifa ini berserat, dan aseksualnya ini conidia. Tadi kan spora ini spora, ini conidia. Nah, ini habitatnya di tempat lembab, bahan organik, dan pada makanan yang difermentasi. Kalian tahu nggak contoh makanan yang difermentasi itu apa aja? Ada keju, Tapai, yogurt, tempe, ada lagi? Yakult, Yakult, ada lagi? makanan itu makanan kedai, makanan kedai, Itu menggunakan bahan pengawet. Oke, selanjutnya mengenai Basidiomycota. Ada yang tahu nggak ini gambar apa nih? Apakah ini bisa dimakan? Siapa yang sering makan? Jadi pada suka jamur ini semua ya? Oke, jamur ini jamur merah atau amanita atau jamur kuping. Ini jamur tiram ya kalau biasanya ya kalau jamur. Ciri-cirinya hifanya berserat, reproduksi seksualnya berupa Basidiosperma. Nah, ada yang tahu nggak ini habitatnya di mana? Tumbuhnya di mana biasanya? Serbuk kayu. Serbuk kayu. Dan juga tempat yang lembab yang walaupun serbuk kayu tadi nggak bisa juga. Apa? Kompos itu pupuk. Pupuk kompos. Nah, selanjutnya yang terakhir ada Geotherophycota. Ini ada yang pernah lihat nggak? Jamur yang berpihak. Tapi yang hitam sih, yang putih nggak pernah. Aku tahu ini ya. Enggak, ini biasanya di bekas-bekas
kayu lampu biasanya. Jadi mirip jamur kerak juga. Ini namanya kalau jenis Diotermimata ini jenisnya pertama ada Fusarium, Altinaria, ada Helmatosporium. Nah, struktur reproduksinya itu ada yang polygiospora, ada yang seksual. Kalau yang aseksual ini belum diketahui fase seksualnya. Selanjutnya ciri-cirinya disebut sebagai fungi imperfecti, hanya diketahui reproduksi seksualnya. Banyak yang bersifat parasit atau patogen. Nah, habitatnya itu di tanah, di jaringan tanaman, dan ada pun di lingkungan yang lembab. Nah, setelah kita belajar tadi, Ibu mau kuis untuk kalian. Nantinya pastinya kuis yang bisa jawab ya pasti untuk kalian. Oke. Ini cepet-cepetan ya, siapa yang bisa jawab ya? Itu soalnya. Iya. Mau nomor berapa dulu? 2. 2. Oh lah, Sri. Apa sih? B. Ini soalnya ulang-ulang ya. Selanjutnya nomor berapa? Ini sudah 3 aja. Iya. 3. Bisa jadi soal yang disebutkan tadi ulang lagi ya. Oh iya. Oke, ayo. Kumpul kabu. B. Oke. Oke, mesti lagi ya. Tunggu waktunya habis nih. Sudah lagi. Lah. Ada soal lagi. Wow. Kan ada satu dulu. Soalnya diulang lagi ya. Ya. Mau jawab nomor berapa dulu? 1. Aku Panggil. Selanjutnya nomor berapa? Ini di mana? Bisa juga aja terus lagi. Ayo. Aku Saya mesti. B. Ih, Oke, silakan ambil hadiahnya. ibu. 3 anak. Oke. Karena mesin sudah jawab, jadi ada hadiah ya. Oke. Silakan siapa yang jawab nomor 3 ya. Sri. Apa Sri? A. Oke, silakan Sri. Ibu. Itu ibu. Tidak ada. Oke. Aku Bu. Apa dia? B. Oke. Selamat Dinda. Tepuk tangan untuk semua dong. Jadi siapa yang oke dapat hadiah semua? Siapa aja yang dapat hadiah? Oke, jadi karena ada yang dapat hadiah, Ibu minta tolong dong aja simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi berdasarkan materi hari ini, saya menyimpulkan bahwa jamur itu memiliki fungsi tersendiri, tidak termasuk ke dalam animalia ataupun kelas pantai. Dia memiliki genome yang disebut dengan fungi, karena dia tidak memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Selain itu, jamur juga dibagi menjadi beberapa klasifikasi, ada Basidiopsora. Kita dia Bu. Makasih ya sudah menjelaskan. Ini silakan ambil hadiahnya. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, jadi disimpulkan oleh kawan kita gimana kesimpulannya. Jadi Ibu minta pertemuan berikutnya tolong dicatat membuat mapping